Aksi pembubaran ibadah terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, gejala lemahnya ekosistem toleransi. Kasus pembubaran peribadatan kembali terjadi. Kali ini menimpa mahasiswa Katolik Universitas Pamulang atau Unpam yang melaksanakan ibadah Rosario. Video dan narasi-narasi terkait peristiwa tersebut viral di berbagai platform, baik media sosial maupun media arus utama. Terkait peristiwa tersebut, Setara Institut menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, Setara Institut menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), sekaligus cerminan dari lemahnya ekosistem toleransi di tengah tata kebinekaan Indonesia. Kasus ini mempertegas bahwa situasi pelanggaran KBB stagnan serta gangguan atas tempat ibadah dan peribadatan masih terus terjadi. Data Setara Institut menunjukkan, dalam periode tahun 2007 sampai 2022, terdapat 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan peribadatan yang terjadi di Indonesia. Kedua, kasus pembubaran ibadah Rosario mahasiswa Katolik Unpam menunjukkan bahwa intoleransi dan kebencian terus menjadi ancaman terhadap hak atas KBB yang secara konstitusional harus dijamin oleh negara dan pemerintah. Dalam kasus pembubaran Rosario di Unpam, ada dua faktor utama yang mendorong pembubaran, yaitu intoleransi di kalangan masyarakat dan kegagalan elemen negara, dalam konteks ini RT/RW sebagai unsur negara di tingkat terkecil, di ranah masyarakat untuk menjamin hak seluruh warga atas KBB. Ketiga, upaya pihak kepolisian untuk mendampingkan para pihak mesti kita apresiasi. Namun demikian, kepolisian perlu memastikan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum atas kasus-kasus persekusi penting untuk dilakukan untuk mencegah perluasan persekusi dan pelanggaran KBB. Dalam pemantauan Setara Institut selama ini, lemahnya penegakan hukum sering terjadi berkenaan dengan pelanggaran KBB dan secara umum menjadikan kelompok minoritas sebagai korban. Keempat, Setara Institut mendorong seluruh pihak untuk menahan diri. Narasi-narasi lanjutan terkait peristiwa yang mereproduksi kebencian dan menaikkan tensi konfliktual mesti dihentikan. Para pihak diharapkan untuk melakukan upaya-upaya cooling down, dan Setara Institut juga mendesak para pihak untuk menolak politisasi terkait kasus tersebut dalam rangka dinamika elektoral, khususnya terkait pilkada pada November 2024 mendatang. Kelima, berkenaan dengan banyaknya kasus pembubaran, persekusi, dan pelanggaran-pelanggaran lain atas KBB, agenda besar yang harus menjadi perhatian bersama yaitu membangun ekosistem toleransi di tingkat masyarakat. Ekosistem toleransi ini mesti dibangun dengan prakarsa kepemimpinan politik yang mana wali kota dan seluruh kepemimpinan politik mesti memberikan perhatian untuk agenda pemajuan toleransi. Di samping itu, diperlukan inisiatif dan kepemimpinan birokrasi, termasuk birokrasi di tingkat kecamatan dan RT/RW. Lebih dari itu, pembangunan ekosistem juga membutuhkan prakarsa dan kepemimpinan sosial. Seluruh elemen masyarakat terkait, baik dalam bentuk entitas resmi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan majelis-majelis keagamaan maupun komunitas-komunitas sosial di berbagai bidang seperti kebudayaan tradisional, kesenian, dan sebagainya mesti terlibat dalam pembangunan ekosistem toleransi.